Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Yunita Puspitasari dari mahasiswi PBSI UST di podcast pembelajaran yang berjudul Meningkatkan Pembelajaran Teks Prosedur dengan media podcast berbasis pendidikan karakter pada siswa kelas 11 SMA. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Riki Dwi Saputra dan di samping saya ada Saya Yunita Puspitasari. Di sini kita akan mengedukasi kalian dengan bermacam-macam teks. Salah satunya yaitu teks apa, Mbak? Teks prosedur dong Mas Kiki, Oh, bukan iya, teks bermacam-macam teks. Oke, siap. Mbak Yunita sendiri dari mana ini? Dari UST dong tentunya. Oh, UST itu katanya universitas sangat terkenal, bukan? Tentu saja terkenal Mas Riki. Kalau UST sendiri itu artinya apa ya itu? Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Tempatnya tuh di kota Yogyakarta di Jalan Batikan. Oke, siap. Buat kalian yang mau masuk UST langsung saja nanti link di bawah ya. Jadi sekarang tuh kita mau membahas tentang teks apa, Mbak? Teks prosedur. Teks prosedur. Teks prosedur itu kayak teks yang misal kita kayak melakukan sesuatu atau membuat sesuatu gitu, teks prosedur ya? Iya, betul sekali. Atau mungkin Mbak sendiri mau menjelaskan apa itu teks prosedur sendiri? Ya, jadi gini Mas Riki, teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah untuk kita melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Oh, jadi gitu ya, Mbak. Ya. Kalau dalam teks prosedur sendiri ada kayak mungkin kayak apa? Aturan-aturan dalam membuat teks prosedur sendiri ada apa aja gitu? Ada Mas Riki, di dalam teks prosedur itu ada struktur teks prosedur, ada kaidah kebahasaannya juga, seperti itu Mas Riki. Jadi Mas Riki mau melakukan sesuatu, misalkan Mas Riki mau menyalakan laptop, menyalakan handphone, itu termasuk teks prosedur Mas. Oh, jadi gitu ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan mengenai kayak mungkin struktur atau apa tujuan dari teks prosedur sendiri itu apa ya, Mbak? Ya, satu-satu dulu ya Mas ya. Ya. Jadi di sini tujuan dari teks prosedur itu sendiri untuk membantu pembaca agar melakukan sesuatu hal atau langkah-langkah dengan cara yang tepat dan runtut, begitu Mas. Oh, jadi gitu. Kalau teks prosedur yang ingin Mbak Yunita sampaikan itu untuk kelas berapa ya, Mbak? Oh iya, kalau teks prosedur yang saya bicarakan ini teks prosedur di kelas 11. Jadi di kelas 11 tuh fokusnya di struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaannya Mas. Jadi kan teks prosedur di SMP juga ada di kelas 7 dan di SMA juga lebih dikembangkan lagi seperti itu Mas. Oh, itu yang dikembangkan itu kayak yang ciri-ciri terus apa tadi? Ada ciri-ciri, kaidah kebahasaan, dan struktur. Jadi di kelas SMP juga dijelaskan, cuman lebih dipraktekkannya gitu, lebih detailnya ada di kelas 11. Oh, berarti yang kelas 11 ini khusus untuk kayak kita tuh benar-benar praktek tentang teks prosedur gitu ya, Mbak, atau gimana? Iya, seperti itu Mas. Mungkin bisa dijelaskan sebelum kita membuat teks prosedur itu kayak apanya dulu ya, kayak mungkin langkah-langkah dalam menulis teks prosedur atau struktur yang ada dalam teks prosedur itu bisa dijelaskan, Mbak? Bisa Mas. Silakan, Jadi Mbak. di dalam teks prosedur itu ada 4 struktur atau 4 langkah-langkah. Yang pertama ada tujuan, ada alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Mungkin bisa dijelaskan dari tujuan sendiri itu apa, terus kayak tadi kan ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan itu apa, terus yang lainnya gitu bisa dijelaskan, Mbak? Jadi di dalam tujuan itu kita menjelaskan apa yang ingin kita buat seperti itu Mas. Nah, jadi di alat dan bahan, kalau alat dan bahan itu alat apa saja yang kita perlukan, bahan apa saja yang kita perlukan untuk membuat teks prosedur. Misalkan kita ingin membuat getuk lintrik, nah alat dan bahan itu seperti apa. Nah, lalu langkah-langkahnya tuh seperti apa. Nah, misalkan kita memasukkan gulanya dulu atau memasukkan air panasnya
sendiri kan udah menjelaskan kayak tujuan itu apa, terus alat bahan itu apa. Mungkin bisa dicontohkan langsung gitu, kayak cara membuat apa atau cara melakukan apa gitu, bisa nggak Mbak? Oh, bisa. Misalkan Mas Riki ingin membuat mie instan, mie instan. Nah, jadi tujuan membuat mie instan itu untuk apa gitu. Nah, lalu alat dan bahannya tuh ada apa saja? Misalkan ada panci, mangkok, sendok, seperti itu, dan kompor gas misalkan. Seperti itu Mas Riki. Jadi langkah-langkahnya misalkan Mas Riki mengambil air untuk dididihkan, dipanaskan, lalu memasukkan minyak, kemudian bumbunya, dan setelah itu langsung dimakan. Itu Mas. Oh, berarti bukan cara buat melakukan sesuatu tapi bisa kayak membuat sesuatu gitu ya? Iya, teks prosedur itu sendiri kan untuk melakukan sesuatu dan membuat sesuatu. Mas Riki membuka laptop saja itu termasuk teks prosedur Mas. Oh, itu bisa dibikin suatu teks prosedur gitu Iya, ya? membuka laptop, membatikkan laptop itu termasuk teks prosedur Oh, Mas. Iya. mungkin kalau dari saya sih itu aja sih yang ditanyakan tentang teks prosedur. Kalau dari Mbak Yunta sendiri mau kayak menjelaskan lebih detail lagi tentang teks prosedur atau sudah? Oh iya, ada lagi nih Mas. Apa Jadi itu, di Mbak? dalam teks prosedur itu ada tiga, ada tiga, ada teks prosedur kompleks, teks prosedur sederhana, dan teks prosedur protokol. Nah, kalau teks prosedur kompleks tuh teks prosedur yang langkah-langkahnya urutannya itu banyak, panjang, dan rumit seperti itu. Nah, kalau teks prosedur protokol itu teks prosedur yang langkah demi langkahnya bisa di apa ya, bisa di tidak runtut gitu. Misalkan Mas Riki mau membuat mie instan, misalkan Mas Riki mau memasukkan bumbu yang pedasnya dulu atau minyaknya dulu, itu bisa kayak gitu Mas contohnya. Nah, kalau teks prosedur yang sederhana, nah itu tuh teks yang berisi 2 atau 3 langkah saja. Misalkan kayak tadi Mas Riki mau memasukkan laptop atau komputer, nah seperti itulah. Oh iya Iya. iya. Berarti itu dibagi menjadi 3 ya, bisa Iya. sederhana, terus apa lagi Mbak? Protokol, Protokol. terus yang satunya? Kompleks. Baru tahu Mbak kalau teks prosedur itu ternyata ada dibagi menjadi 3 ya. Iya, kita belum sadar ya, Mas. Belum sadar. Iya, sebenarnya kita melakukan membuat sesuatu itu termasuk teks prosedur. Mas Riki membuka botol minum untuk meminum aja itu termasuk teks prosedur loh Mas. Berarti sesimpel itu bisa jadi teks prosedur ya Mbak? Iya, seperti itu. Jadi buat kalian yang ingin belajar teks prosedur itu ternyata dari hal kecil itu udah bisa jadi suatu teks Teks prosedur. prosedur. Benar kan Mbak? Iya, benar sekali. Nah, mungkin dari Mbak Yunta sendiri apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau dari saya cukup, mungkin hanya itu saja. Semoga podcast pada hari ini saya berharap bisa memberikan manfaat untuk para penonton, pendengar, atau pembaca. Mungkin di dalam podcast ini masih banyak kurangnya. Kita juga masih sama-sama Belajar ya, Mbak? Iya. Jadi itu ya, ini podcastnya itu buat sama-sama belajar ya. Kita Iya. juga masih belajar mengenai khususnya teks prosedur ya Mbak. Iya, betul sekali. Nah mungkin cukup sekian dari podcast kami. Apabila mungkin banyak kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Apabila kalian mau belajar teks prosedur, kalian juga bisa belajar Langsung. lagi. Nah, atau Belajar enggak langsung ke langsung. Mbak Yunita, kalau enggak bisa belajar melewati kayak Sumber-sumber sumber-sumber yang lain. lain lah. Nah mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat belajar buat kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam.